Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita kembali untuk senantiasa memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu hadir di masjid yang penuh mubarakah ini. Di dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni sholat Isya, tarawih dan zikir secara berjamaah insyaallah. Begitu pula salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nabi sekaligus Rasul yang hampir seluruh hidupnya hanya untuk memperjuangkan umatnya, yang mana umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadir di Masjid Tarbiyah, Masjid At-Tarbiyah, yang hadir di masjid yang lain, maupun keluarga kita yang masih di rumah yang belum sempat hadir tetap menjalankan ibadah sholat di rumah, menandakan bahwa itu adalah umatnya Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah berada di malam yang ke-9. Benar atau tidak? Insyaallah ya, malam ke-9 karena ada juga yang sudah disebut. Artinya bahwa di bulan suci Ramadan ini, inilah bulan yang begitu banyak gelarnya. Kalau di akademik yang paling banyak gelarnya itu ada di doktor, ada di profesornya, ada di doktornya, ada di sarjana, ada di magisternya, ada di nurse-nya dan lain-lain. Bulan suci Ramadan juga memiliki begitu banyak gelar. Syahrul Mubarak, Syahrul Jihad, Syahrul Quran, dan begitu banyak gelar yang dibagikan kepada bulan suci Ramadan. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami coba ingin mengupas tentang Syahrul Mubarak, artinya bulan penuh berkah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan tarawih yang sama-sama berbahagia. Biasa kita sering hadir di pesta perkawinan. Semoga kedua mempelai menjadi keluarga yang berkah, sakinah, mawaddah, warahmah. Atau kita sering menghadiri acara wisudanya teman-teman. Senantiasa kita doakan semoga berkah ilmunya. Begitu pula ketika kita sudah berkeluarga, senantiasa kita berdoa semoga keluarga kita dikaruniai keturunan yang berkah, menjadi anak yang soleh dan soleh. Begitu pula ketika kita bekerja, kita menginginkan penghasilan harta yang berkah. Dan cita-cita kita tertinggi, hidup di dunia berkah, lebih-lebih di akhirat berkah, dimasukkan kita ke dalam kelompok orang-orang penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang menjadi pertanyaan adalah apa yang dimaksud dengan berkah? Karena sudah sering kita dengarkan, bukanlah lagi hal yang asing di telinga kita. Berkah menurut para alim ulama bahwa sesuatu nikmat atau kebaikan yang senantiasa bertambah. Pendapat ulama lain mengatakan bahwa berkah itu sesuatu nikmat, sesuatu kebaikan yang jumlahnya banyak dan langgeng. Yang menjadi pertanyaan kedua, bagaimana kita bisa mendapatkan yang namanya berkah? Sangat rugi kita mendapatkan bulan suci Ramadan sebagai bulan berkah, tetapi tidak berkah hidup. Jadi yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah satu adalah kembali kita memperbaiki nawaituta, niatnya. Jika kita berniat dari awal dengan kebaikan yang senantiasa kita cari, keberkahan yang kita cari, rahmatnya Allah kita cari, maka insya Allah ketika kita tinggalkan rumah demi mengejar, demi mendapatkan yang namanya keberkahan, maka insya Allah cepat atau lambat keberkahan itu Allah akan berikan di dalam kehidupan kita. Tetapi jika dari awal memang niat tak jahat, niat tak untuk kemaksiatan, niat tak untuk berselisih paham, maka cepat atau lambat kejahatan, kemaksiatan pula yang akan kita dapatkan. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Masyiral muslimin jamaah salat Isya dan tarawih rahimahumullah. Jika niat kita sudah baik semata-mata mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita naikkan lagi sedikit levelnya, kita perbaiki yang namanya iman. Iman ini juga tidak boleh kita sepelekan. Yang menghadirkan kita di sini, yang menggerakkan hati kita ke sini adalah iman. Jika iman ini terpelihara dengan baik, maka insya Allah gerak-gerik kita semata-mata senantiasa merasa bahwa Allah sedang mengontrol saya. Kita yakin bahwa Allah itu Maha melihat. Jadi apapun tindakan kita, kita senantiasa merasa bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan heran jika ada pekerjaan yang dilakukan terkadang hanya takut terhadap pimpinan. Karena mungkin persoalan iman dia tidak bawa sampai di kantor. Iman hanya disimpan di dalam masjid. Ketika kita keluar dari masjid, iman disimpan di sini. Kita beradaptasi di lingkungan kantor, kita hanya takut kepada atasan, tidak merasa diawasi oleh Allah. Karena iman tidak kita bawa kepada lingkungan di mana kita berada. Begitu pula iman ada di rumah. Ketika kita berangkat pergi kerja mencari rezeki, iman disimpan di rumah. Sehingga korupsi, menipu, membodohi senantiasa merajalela. Karena apa? Merasa dirinya tidak diawasi oleh Allah. Dia hanya merasa dirinya diawasi manusia. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Jadi jangan pernah kita sepelekan yang namanya iman. Lalu yang ketiga, yang senantiasa kita perhatikan di dalam menjemput keberkahan hidup di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak adalah senantiasa memelihara yang namanya takwa. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى.
berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan hebatnya orang yang bertakwa itu, Allah akan memberikan sebuah balasan di dunia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. At-Talaq ayat 2 dan 3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar. Jalan keluar di sini, Bapak Ibu, mohon maaf, adalah setiap manusia memiliki yang namanya problem, masalah, ujian. Tidak hilang itu masalah, hanya Allah memberikan yang namanya solusi. Bagaimana solusi itu bisa kita dapatkan? Yang pertama, perbaiki takwa. Dilanjutkan ayat ketiga tadi, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Disinilah yang namanya rezeki yang berkah. Mohon maaf, kalau kita sebagai orang Bugis Makassar sering kita dengarkan petua-petua Bugis, sering kita dengarkan nasihat nenek kakek, carilah rezeki biar sedikit, yang penting berkah, daripada banyak tetapi tidak berkah. Tetapi jauh lebih baik, jauh lebih bagus banyak dan berkah. Bagaimana konsepnya ini? Sedikit tapi berkah. Kita lihat petani di kampung, nelayan, tukang becak, tukang ojek, banyak yang berhasil anaknya, mampu mencetak seorang dokter, mampu mencetak seorang sarjana, mampu mencetak seorang profesor. Karena kenapa? Karena ada keberkahan dari rezeki. Banyak orang yang di kota berpenghasilan sampai ratusan juta, tinggi jabatannya, mobilnya banyak, tanahnya banyak, anaknya tidak mampu dia didik dengan baik, berantakan rumah tangganya. Akibat mungkin karena rezekinya kurang berkah. Bagaimana bisa seorang petani yang gajinya tidak menentu setiap bulan, dia hanya mengandalkan musim panen, bisa mencetak seorang profesor, bisa mencetak seorang ulama, bisa mencetak seorang ilmuwan? Karena ada keberkahan dari rezeki. Jadi adik-adik sekalian yang masih tetap menempuh jalur pendidikan di kampus kita ini, tanamkan dalam hati bahwa saya datang ke Makassar ini untuk mencari ilmu yang berkah. Jika ilmu yang berkah kita dapatkan, biar sedikit, maka insya Allah akan mendapatkan manfaat kepada diri kita maupun kepada orang yang lain atau orang yang banyak. Masyarakat muslimin, jamaah salat isya dan tarawih rahimahullah. Dan yang terakhir, juga tidak kalah penting di dalam menjemput keberkahan hidup, baik di dunia lebih-lebih di akhirat, yakni jangan pernah kita tinggalkan yang namanya sholat lima waktu. Saya ingin memberikan sedikit kisah seorang anak perantau dari Kabupaten Konawe Selatan, Kendari di sana. Berangkat pergi merantau di Makassar cuma bermodalkan satu kantong plastik berisi pakaian dan satu amalan yang wajib dia harus laksanakan, yakni sholat waktu. Dan yang ketiga, jangan pernah jauhi masjid. Setiap orang tuanya menelpon, di mana kau tinggal? Di sini Bapak. Jauh dari masjid? Dekat. Alhamdulillah. Sudah kau sholat? Sudah. Bapaknya apa pekerjaannya? Bapaknya juga sebagai tukang bersih-bersih masjid, tukang bunyi masjid.
tukang pel masjid, membersihkan masjid, itu pekerjaan Bapak. Tetapi di sinilah berperang yang namanya keberkahan. Anak yang pergi merantau dengan membawa sekantong plastik pakaian, mampu meraih yang namanya pendidikan sarjana ekonomi dan mampu menyelesaikan lagi studinya sebagai magister manajemen. Seorang anak tukang masjid, apa ya amalannya? Kalau orang Bugis Makassar pasti dikasih semacam pisau, tongkat, atau apa kayak ini kau pakai nak kalau keluar kau bertemu sama teman, pakai dicicil, pakai dipisahkan. Anak yang dari Kendari itu tidak ada Bapak, tidak ada. Cuma bermodalkan masjid, sholat 5 waktu. Dan alhamdulillah dia mampu meraih semua cita-cita. Oleh sebab itu, masyarakat muslimin jamaah salat Isya dan tarawih rahimahumullah, saya sangat mendukung, mensupport kepada adik-adikku yang sekolah di sekolah tinggi ilmu ekonomi, ilmu mekanis ini untuk satu niat mencari ilmu yang berkah. Dengan cara apa? Perbaiki niat, senantiasa tingkatkan keimanan dan senantiasa bertakwa dan pelihara sholat 5 waktu dan sholat sunnah lainnya. Inilah yang sempat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada diri kami pribadi dan kepada jamaah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.